bulan suci Ramadan nanti, saya secara pribadi, keluarga, dan pengurusan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita jalankan ibadah puasa, sholat tarawih sampai ketemu di hari raya, dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, keberkahan, dan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama kita langsung mendengarkan tausiah sebelum tausiah daripada guru kita. Marilah sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama pengurus yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT, Bapak Nur Hasan. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mansur A.M. Yang saya hormati guru kita Ustaz Dede Iskandar. Yang saya hormati Bapak Ketua RW selaku penasehat baik di masjid maupun di mushola Bapak Muhammad Said. Yang saya hormati Ustaz Entis Muhammad Said dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan, kita sama-sama dapat hadir di Mushola Al-Hasanah. Seperti biasa kita melaksanakan taklim yang dipimpin oleh guru kita. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya atas nama pengurus baik lingkungan atau mushola, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah baik yang di mushola maupun yang dan jamaah Masjid Al-Mu'minun. Dan yang kedua, saya mohon maaf kepada terutama DKM daripada Masjid Al-Mu'minun yang seharusnya malam hari ini bertempat di Masjid Al-Mu'minun, ya, tapi dialihkan ke Mushola Al-Hasanah karena minggu besok giliran Al-Mu'minun penutupan, ya. Nah, itu ya, tadi sudah dinasihatin dong sama penasehat. Kayak nggak ada orang lagi ya, semuanya yang dia diborong tuh. Nasihat udah, MC-nya udah, yang baca apa tadi, arwah udah, satu keluarga. Mudah-mudahan ini memberikan kesemangatan bagi kita semua baik di masjid maupun di Al-Hasanah. Selanjutnya juga saya atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Mushola Hasanah yang telah memberikan rezekinya untuk perbaikan Mushola Hasanah yang mana baru selesai beberapa minggu yang lalu. Kita telah merenovasi atau memperbaiki Mushola Hasanah yang kalau hujan ini bocor. Jadi terima kasih kepada seluruh jamaah dan warga yang telah menyisikan sebagian hartanya untuk renovasi mushola. Mudah-mudahan rezeki yang Bapak keluarkan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Dan juga selanjutnya saya atas nama pengurus mohon dibukakan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata di dalam pelaksanaan 1 tahun ini banyak sekali kekurangan-kekurangan daripada jamaah, mungkin di dalam pelaksanaan pengajian jamaah dari Mushola Al-Hasanah datang ke masjid kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Itulah yang namanya kita menuntut ilmu, ya. Mungkin dari masjid datang ke mushola banyak, itulah yang namanya kita mencari ilmu. Oleh karena itu sekali lagi atas nama pengurus mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata di dalam pelaksanaan taklim ini banyak sekali kekurangan-kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang terakhir, saya atas nama pengurus nanti saya mohon selesai daripada taklim kita, untuk selesai kita melaksanakan sholat isya, kami mohon para jamaah jangan pulang terlebih dahulu karena Ustaz Dede sudah menyiapkan, ya. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon kepada jamaah jangan pulang terlebih dahulu, kita sama-sama duduk bersimpul di Mushola Al-Hasanah. Saya rasa itu ucapan terima kasih dan mohon maaf daripada pengurus. Mudah-mudahan penutupan tawakupan pada malam hari ini di Mushola Al-Hasanah ini dan kita selaku jamaah mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita melaksanakan hari raya atau bulan suci Ramadan, kita dapat diberikan kesehatan sampai kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Saya rasa itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan sambutan-sambutan. Oleh karena itu marilah sama-sama kita dengarkan tausiah agama atau ilmu agama yang akan disampaikan oleh guru kita. Walaupun 5 menit lagi sudah masuk isya, tapi nggak apa-apa, isanya kita mundur sedikit. Kepada guru kita Al-Mukarram Putra Deski Haji Mansur Hain, kepadanya disilahkan. Sallu ala Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan siyaqan lil-mu'minin wa anzala kitabahu hudan lil-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah rahimahullah, berkhusus yang sama kita hormati Ketua Lingkungan Al-Mukarram Bapak Ibu saya selaku Ketua Lingkungan RW 07, dan yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Mu'minun sekaligus Ketua Taklim Mushola Al-Hasanah Mukarram yang Dede Iskandar Sos, Ketua Lingkungan Bapak RT Nur Hasan, orang tua kita Bapak Haji Nelan, pembawa acara, Ustaz Bentur, para sepuh dan sepuh, bil khusus Bapak Haji Jenal, Pak Haji Salam, dan juga Bapak Haji Suripto, Pak Haji Juanda, dan juga Bang Jaya, serta Al-Mukarram Ustaz Sutisna, kemudian hadir, seluruh yang hadir yang di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semoga kita doakan para guru-guru kita ini, insya Allah dipanjangkan umurnya, disehatkan, diafiatkan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, alhamdulillah.
dengan izin dan ridhonya kita bisa dipertemukan kembali di tempat ini dalam rangka tawafan. Mudah-mudahan acara kita ini semoga Allah bukakan pintu maghfirah, rahmat, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hingga Allah sampaikan usia kita pada bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang ini memang lagi ramai di mana-mana acara tawafan. Saya sampai tadi malam karena kebablasan tawafan dari baca arwah, kemudian rawi, sambutan, ceramah, sembahyang isyanya jam 9. Nah, nggak tahu ini kalau ini jam sembahyang isyanya jam berapa nih? Sebab nanti begitu udah selesai salam-salaman, duduk sama-sama, pulang ya. Udah ada yang dari rumah emang belum makan apa-apa, kata dia, ntar juga di musola di sini. Karena itu hadirin, mari kita manfaatkan waktu yang sesingkat ini dengan sebaik-baiknya. Tawakufan ini bukan berarti kita berhenti total kemudian tidak lagi ngaji. Karena ada orang yang begitu ikut tawakufan, bukannya pas maulid baru datang lagi ke masjid atau ke musola. Itu namanya bukan tawakufan. Oleh karenanya, kalau kita niat lillahi ta'ala, kesempatan untuk kita bisa meraih ilmunya Allah itu sebetulnya bukan hanya pada saat kita taklim. Di kesempatan bulan Ramadan pun banyak kultum yang nanti akan disampaikan oleh para guru-guru kita. Insya makanya dibiasakan meskipun cuma 5 menit, Pak Haji Juanda disuruh kesempatan untuk ceramah, bisa dia. Orang asal udah bisa cerita juga ceramah bisa, bener. Dijadwal. Kalau kita berbicara soal ibadah, masing-masing ibadah ini punya keistimewaan tersendiri. Terlebih ibadah puasa. Kalau kita perhatikan, ini pongkolnya sekali yang Allah tanamkan bagaimana ketika orang itu melaksanakan ibadah saum. Puasa menurut tinjauan fikih itu al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi ma'niyah. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari yang disertai dengan niat. Ini bukan pekerjaan yang ringan, tapi ini adalah pekerjaan yang berat. Apanya yang berat? Mengendalikan hawa nafsunya tadi. Karena Allah Maha tahu bahwa inna ladzatad dunya arba'atun, karena kelezatan dunia itu ada 4. Di mana saja kita cari-cari ini cuma 4 nih kelezatan dunia. Yang pertama al-uklu, al-aklu, yakni makan. Coba orang kalau nggak makan seharian kayak apa gelisahnya. Nggak dimasakin sama bini aja kesel nggak? Kesel, nggak disiapin makan, kesel, nggak ada makanan, kesel. Kebiasaan dia ngerokok, kemudian saat itu nggak boleh ngerokok, kecewa. Kebiasaan dia minum, kemudian saat itu dia nggak minum, kecewa, dan seterusnya. Karena manusia nggak boleh lapar, nggak boleh haus. Maksudnya tuntutan gitu. Jadi al-aklu wasyurbu, minuman itu juga termasuk kebutuhan manusia.
Nah sekarang pada saat kita berpuasa, al-imsak ditahan, jangan makan, jangan minum. Berat gak pekerjaan kayak begini? Enggak semuanya orang sanggup. Sehingga nanti kita lihat pada saat bulan Ramadan kita jalan-jalan ke pasar, ada nggak yang kakinya gantung? Yang kelihatan cuma kakinya doang. Itu duduknya di mana biasanya? Nah itu kalau kita ke pasar kita perhatiin, subhanallah, ternyata enggak semuanya orang sanggup menahan lapar dan haus. Wal jima, hubungan badan, apalagi orang yang masih kencang, yang nikahnya belum lama. Berat itu berat. Hujan pagi-pagi mau nyiang lagi puasa, kagak nyiang rasanya ngebet misalnya. Kenapa? Karena ada cucu. Istilah beliau dia kan mempunyai cucu. Kemudian yang merupakan kebutuhan pokok manusia itu hadirin, an-naum, yakni tidur. Coba perhatikan, siapa sih yang gak butuh tidur? Ada orang yang sifatnya pelor, nempel langsung molor, kagak boleh jider, ngajinya sambil kalau tidak nyender matanya itu emang udah dari dulunya, dari zaman Nabi Musa udah kayak begitu, bahwa orang ngaji di mana-mana, satu yang dikerjain sama syaitan dengkulnya, yang kedua matanya. Ini dengkul digeser-geser mulu, ntar duduk begitu, ntar duduk begitu. Lah emang benar orang ngaji godaannya di situ. Yang kedua mata, asal udah begini juga nggak tahu kuping denger apa kagak, yang penting ikutin. Makanya ada satu tebakan, coba di mana tiangnya kepala? Kata orang di leher, bukan, di mata. Orang udah matanya merem, leher juga bisa tekuk begitu tuh hadirin. Keempat kelezatan ini di bulan Ramadan Allah pangkas, Allah pecahkan di situ dengan berpuasa, menahan supaya jangan banyak makan. Emang kenapa? Yang membuat seorang hamba jauh dari Allah, menghalangi hamba berhubungan dengan Allah, zikir kepada Allah, itu karena lantaran urusan dunia. Coba sekarang hal sepele saja. Saya pernah dengar dari orang nih, cuma gara-gara pengen nyari sambal yang enak sampai ke Bogor, tuh di sono di Bogor tuh sambalnya, masya Allah. Ngejar sambal itu kebutuhan apa tuh? Perut. Kemudian jam 1 malam nggak bisa tidur, lalu rasanya lapar dan sebagainya. Ada yang bisikin, itu di gang sungai ada nasi uduk enak dekat dengan Cina. Berangkat gak kira-kira? Itu kalau udah tuntutan perut udah kayak begitu tuh hadirin. Sehingga di bulan Ramadan kita ini sebetulnya cuma memindahkan jam tayang kita makan doang. Biasanya pagi kita sarapan dimaju, pada saat sahur kita disuruh makan. Bukan gak boleh makan. Nah kemudian berbukanya di waktu maghrib. Sebetulnya sore juga kita makan, cuma disuruh mundurin dikit. Tujuannya apa? Kita mampu enggak ini menetralisir syahwat yang ada? Karena mulai dari syahwat itulah yang manusia harus bisa bagaimana mengendalikan dirinya. Karena orang-orang yang takwa itulah yang mampu bisa mengendalikan diri.
Oleh karenanya kita harus paham juga tujuan puasa emang apa. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah sampai kepada tujuannya, berhasil puasa kita, insya Allah amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya yang diterima amalan-amalan oleh hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hubungan kita kepada Allah sampai seperti itu. Pongkolnya yang dipangkas supaya manusia kembali kepada nalurinya. Lalu apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwa pada saat kita melaksanakan puasa, ini salah satu adalah di mana ketika Nabi Adam alaihissalam, beliau itu berdosa pada saat dilarang jangan makan buah uldi, dia makan. Itu buahan akhirnya mampir di jauh sini selama 30 hari. Begitu Nabi Adam bertaubat, diterima taubatnya dengan catatan dia harus berpuasa 30 hari 30 malam, yakni siang dan malam. Kita bersyukur umat Nabi Muhammad SAW disuruh berpuasa cuma di siang hari. Adapun malam kita diperbolehkan untuk makan dan minum. Alhamdulillah. Kapan? Selama 1 bulan. Jadi ini kewajiban kita dipanggil oleh Allah lewat surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuannya la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam, kalimat kutiba alaikumusiyam fi'il majhul di sana itu tujuannya Allah ini begitu indah memerintahkan hambanya untuk berpuasa, enggak menggunakan kalimat seperti perintah sholat, aqimus sholat, tegakkan sholat, tetapi dengan gaya bahasa kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atasmu berpuasa. Masya Allah. Namun di situ memiliki makna furido, dipardukan, dan bukan tanpa tujuan. Itu tadi tujuannya berpuasa. Kalau orang sudah tahu tujuannya, dia nggak akan malas-malas untuk berpuasa, insya Allah. Nah sekarang kita perbaiki hubungan kita, itu hubungan kita kepada Allah. Sebelum berpuasa diingatkan bahwa fayambaghi lil aqil ayyahtarima hurmata hadasy. Bagi orang yang memiliki akal yang sehat, hendaknya dia harus ada rasa hormat terhadap 1 bulan ini. Yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Bagaimana rasa hormat kita? Yang pertama, ayyahfadha qalbah minal hasad, harus mampu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan hasad. Makanya adanya tawakufan di sini, kita nanti bersalam-salaman, harus di antara kita itu tidak ada lagi rasa tidak enak, yang ada adalah rasa enak. Kemudian kita bisa duduk bareng, minum bareng, makan bareng. Masya Allah, indahnya kayak apa. Dan nanti pun mungkin di Al-Mu'minun kita kayak gitu. Kalau di sini, karena ini kan anak buahnya ya, induknya apa anak buahnya di sini? Anak buah ya. Di sini anak buah ya. Yang namanya anak buah ibarat orang mukul beduk itu kan tek tek tek, ya kan? Nanti duk itu adanya di Al-Mu'minun. Jadi kalau di sini makannya tawes, di sana nanti gerame. Kata DKM, waduh ini aku lilis dulu ini. Sama terjadi lo. Main kan bos susuk ya.
ternyata yang terpenting ini, mengapa orang tua kita dulu ngajak kita kumpul untuk acara rolahan? Itu bersupaya tetangga sama tetangga biar pada akur, mau puasa maafin ayah ini, mungkin salah-salah kata. Biasa namanya orang bergaul, bergumul, kemudian pada saat itu terlepas kata yang kurang berkenan di hati, mungkin aja ada rasa kagak enak. Maka kesempatan menjelang Ramadan kita harus minta maaf. Wa yaqbalu qalbahu. Ini hati harus dijaga, harus dipelihara, supaya hati ini murni dan bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita puasa ini menghadap Allah. As-shaumu li wa ana ajizi. Puasa itu untukku. Jadi ketika kita berpuasa itu persembahan bukan untuk siapa-siapa. Kita sholat bisa kelihatan, kita haji bisa kelihatan, kita baca Quran bisa kelihatan, tapi kita berpuasa belum tentu kelihatan. Bisa nggak orang lain kita bohongin bahwa kita sebetulnya nggak puasa? Bisa. Sangat bisa. Saya pernah sampaikan satu cerita di mana murid saya sendiri, tapi ini murid masih muda, bukan murid udah seperti ini bukan. Anak sekolah. Dia saat itu, pada saat saya melintas, saya melihat dia ada pada kumpul di warteg Pondok Laut. Kemudian saya pura-pura nggak tahu. Besokan harinya salah seorang di antara mereka itu ada yang ngadep ke saya. Pak, mohon maaf, kemarin anak-anak pada makan di warteg. Astagfirullah. Saya istighfar. Berapa orang? Ada 8 orang. Terus kamu ngapain ke situ? Saya nggak makan. Terus minum doang. Karena kagak paham puasa itu apa. Jadi terus gimana orang tua kamu? Ya saya nyampe di rumah pura-pura lemes. Sampai maghrib saya itu nggak makan, nggak minum, buka bareng-bareng mereka. Mereka percaya berpuasa, ya percaya kan saya kagak makan, kagak minum di rumah. Seperti biasa, penampilan saya lemes. Jadi orang puasa itu bisa acting di hadapan orang tua. Orang tua, orang lain bisa dibohongi. Itu ibadah yang istimewa. Karena puasa adalah ibadah siri. Terakhir, minal adawah, jauhi juga diri dari rasa permusuhan. Jangan cuma karena hal-hal sepele akhirnya teman sama teman tidak harmonis hubungannya gara-gara berebut janda. Jena kagak akur sama Haji Samad misalnya gitu ya. Ini kan perlu dihindari. Mau puasa raya kita maafin ya, itu indahnya kayak apa sampai seperti itu. Karena hadirin, wajah kita bisa nampak kelihatan, tapi hati kita siapa yang tahu. Laut dalam bisa dijajahi, tapi hati orang tiada yang tahu. Disitulah rahasianya. Makanya kita harus banyak-banyak minta maaf. Paling akhir, saya paham bahwa ketika kita minta maaf semacam ini, itu harus ada kata ikhlas dan tulus dari hati kita. Mungkin orang yang banyak bicara adalah saya di tempat ini. Yang namanya man kasuro kalamu kasuro khatau. Siapa yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Kalau sekiranya dalam menyampaikan materi-materi pelajaran mungkin terselip kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Karena tidak satupun manusia yang tidak lepas dan luput dari khilaf. Al-insan ma'al khata wa nisyan. Kira-kira dimaafin gak nih? Kalau ada
kesempatan ini pada saat awal pandang kita harus melepaskan rasa tidak enak kita kepada saudara-saudara kita, lalu kita munculkan rasa yang enak hingga timbul lagi rasa ukhuwah basyariah yang tinggi di antara kita. Kemudian tadi sudah disebutin oleh Pak RW kita, pada saat berlangsungnya taklim itu biasa kalau yang namanya murid ada yang gurunya ditinggal tidur, gurunya lagi ngoceh gitu kan, ada yang muridnya mah asik merokok misalnya gitu ya. Udah saya mah emang dari rumah udah saya siapin kata maaf, hal-hal kayak begitu udah saya maafin, saya maklumin, karena memang di mana-mana taklim lazimnya kayak begitu. Apalagi yang udah pada tua, kalau kagak nyender kagak enak, udah nyender dia tidur, udah nggak masalah, udah dimaafin. Insya Allah di antara kita udah terbebas dari Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan ya. Alhamdulillah ya Rabbana ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna min as-salihin fi ridha wa la tuwahdina wa liyan sirat wa la taj'alna wa la kharaba amraka wa hasab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa sayyina bil hilmi wa akhirna bit taqwa wa bidna bil afiyah. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Na'udzu bika wa dhurriyyatan bi'salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ditutup doa maka selesai acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan insyaallah akan menambah ilmu kita dan dapat kita terapkan dalam keadaan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.